Iya, ini Pak. Nanti Bapak ini jelasin Pak. Pak, Masa selalu. Tadi saya ketinggalan info ya Pak ya. Tes tadi menyerap nggak penjelasan kita berdua ya Pak ya? Karena ada moderatornya Pak. Di kabar benar Pak. Salam kok kebetulan atau bukan sini ya. Udah kenal lah? Sudah. Adi. Iya. Wajahnya saya pernah ketemu. Dari Kiku dan saudara. Oh iya. Tadi Ya tahu. Tadi banyak keluar. Saya udah kasih HP-nya. Coba HP-nya suruh baca. oh, Nggak tahu dia yang ini. ini apa? Mas Chandra nggak diajak? Mas Chandra di Koci Pak, jauh. Oh, koci juga gitu ya dia lupa. Udah tahu aja kami, aku juga nggak suka deh. Mas Ari. Apa PJJ? Iya. Semua coba. Jadi makan dulu adik, itu ada Rumah banyak Pak. ya, sambil dengarkan dan makan. Jadi udah berapa lama? Saya udah hampir 3 tahun Pak. Pulang satu mahal, berdua Mas Baik kurang rapat Mas Baik. Oh, cuti Pak. Cuti kan cuma 14 hari. Karantina bisa 14 hari, paling 15 hari. Nggak makan gitu. Angkat sini loh, jangan lupa di situ biar enak nanti. Cisonteng loh, Cisonteng dekat aja. Soalnya sana soalnya yang lain di sini loh, Cisonteng kok. Ini Kalau di belakang nggak kena sontengnya nanti ya. itu nggak pernah sekali dia. Ini perwakilan aja Mas ya, posternya di kamera sini. Oh, biar ketok lah nanti dilaporkan ke Tokyo. Wah itu keren tuh. Ini lah Miki. Saya Biar masuk. kena. Ini lah pulang kemarin. Mas orang di sini Kalau di situ malah satu tim sendiri loh. Mas tadi 20 orang keluar. orang ketok. Orang ketok. Oh, gitu. Kondensanya bagian terlalu padat. Masuk Nanti kalau yang baru datang ke situ. Pak, mohon maaf ya kita mulai. Ya, Ya, ini namanya majelis ilmu ini. Jadi bisa berapapun yang datang ambil ilmu yang lain kita mulai ya sambil disaksikan oleh banyak kawan-kawan di sini ya, banyak malaikat yang hadir di sini karena majelis ilmu. Kelihatan gitu ya. Kelihatan ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Tokyo ya, jauh-jauh datang dari Tokyo. Ini hanya bertujuan dan menyempatkan waktunya untuk bersosialisasi persiapan pendidikan pembelajaran jarak jauh pendidikan jarak jauh ya untuk yang pengen berkuliah lagi. Terus kemudian yang kedua yaitu PKBM, yaitu pusat kegiatan pembelajaran masyarakat ya, atau sama dengan istilahnya kalau di tempat kita di Indonesia itu ada paket A, paket B, paket C ya. Ini akan dijelaskan oleh Bapak Atase ya, kenapa kita nanti perlu ikut, kenapa kita nanti harus ikut ya misalkan ya. Karena ini penting buat anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu yang lahir di Jepang ataupun yang lahir di Indonesia, kalau terlalu lama di Jepang itu biasanya lupa Indonesia ya, lupa kampung halamannya ya, lupa negaranya, bahkan kadang ibu kota negara sendiri nggak tahu. Itu sudah banyak dirasakan. Nah, oleh karena itu dengan adanya PKBM ini harapannya nasionalisme kita, anak-anak kita itu tetap terjaga ya. Bahasa Indonesianya
tetap mengerti. Kemudian agamanya diajari, terus pendidikan Pancasilanya mengerti, ya. Itu nanti akan dijelaskan oleh Bapak atasan kita. Ya. Yang penting begini, kalau kita nanti sampai di sini ada istilahnya PKBM ada di sini, ya, plus pendidikan jarak jauh ada di sini, itu nanti saya kemarin sudah mengusulkan wajib hukumnya ada satu ustadz yang pinter di sini, ya, yang jadi kepala sekolah di sini, ya. Dan visanya visa dari pemerintah kita, ijazahnya juga ijazah resmi sama dengan ijazah negeri di Indonesia, ya. Itu kira-kira pembukaan dari kami, ya, dari saya. Nanti waktu kami persilahkan kepada Bapak Atase, silahkan ya kawan-kawan semuanya yang ada di sini ditanyakan sejelas-jelasnya. Kalau tidak mengerti, ya apa sih untungnya kalau aku ikut, apa sih enak di agama? Ya, kira-kira pembukaan dari saya cukup di sini ya, biar nanti lebihnya oleh monggo Bapak ya, kami persilahkan. Nanti waktu rohnya Bapak saya kan saya sempet ikut ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia sudah jam 21, hampir waktu depan ini masih mau berkumpul di sini, jumpa dengan saya. Betul, kami jauh dari Tokyo, tapi nggak jauh juga lah. Kalau naik Shinkansen lebih cepat sebetulnya, tapi saya karena ada Pak Darus, jadi tadi ikut Pak Darus mobil. Pertama, saya buka aja kali ya. Buka, udah saya buka juga ada. Biar terlihat. Bebas corona dalam masjid. Insyaallah. Tetap sebetulnya harus upaya ada. Ini kan upaya sebetulnya ya, melindungi. Tapi kita tawakal sama Allah. Pertama perkenalan dulu ya, supaya ini nama saya Yusli Wardiatno. Catat ya, biar nggak salah nanti. Kalau Bapak mau catat nomor telepon saya juga boleh. 070 1417 6780. Ini penting ini kawan-kawan nih. Nanti kalau kawan ke Tokyo KBRI, sama Bapak ulangin sekali lagi, Pak. Keren. 070 Ya. 1417 Iya. 6780. Yusli Wardiatno. YUSLI. Ini agak susah ini, R antara L ini ya. RL keseliru. Wardiatno terkadang tertukar dengan Wardianto biasanya, karena orang berpikir salah nama ini. Oh Wardiatno ya, harusnya kan Wardianto gitu. Bapak saya kasih nama Wardianto karena sudah dimiliki oleh kakak saya pertama. Bapak saya kurang kreatif, cuma tukar T dan N nya ya, jadi gitu. Kemudian pertama saya ingin menyampaikan salam dulu dari Pak Duta Besar Ahmadi pada bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Tentu saja suatu saat akan berkunjung silaturahim ke sini menyapa bapak-bapak semua. Nanti akan didorong sama Pak Teguh lah supaya beliau punya kesempatan baik berkunjung ke sini ya Pak Teguh ya, mudah-mudahan Pak ya. Kita minta beliau nanti ke sini. Mudah-mudahan saya diajak nemenin lah gitu supaya bisa makan fried chicken lagi ya. Dan steaknya Pak Aslan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak. Baru mulai kok. Baru mulai Pak. Belum. Intinya ini kan. Kebalik itu soalnya videonya. Pintunya kebalik. Nah, jadi masih ada Ada rongga masuk. celah. Nah, kalau itu pasti rapat. Bapak-bapak sekalian, sebagai atase pendidikan dan kebudayaan, jadi apa tadi Pak? Saya di KBRI atase pendidikan dan kebudayaan. Tugas saya saat ini kesini adalah
seperti tadi disampaikan oleh Pak Teguh, untuk mensosialisasi persiapan pelaksanaan program pendidikan jarak jauh. Satu, yang kita singkat sebagai PJJ. Apa itu PJJ? Saya tidak mau ke yang PKBM dulu ya Pak ya. PJJ dulu dicerita PJJ. Kalau di sini ada sekolah, Bapak datang ke sekolah itu untuk belajar, itu reguler, biasa. Tapi kalau PJJ, Bapak tidak harus datang ke sekolah itu, lalu tetap bisa belajar dengan bantuan teknologi. Teknologinya apa? Pakai komputer dan apa? Wifi. HP boleh terhubung dengan internet, sehingga Bapak nggak perlu, kalau misalnya saya gurunya nggak perlu ketemu seperti sekarang. Saya Tokyo di sini, saya di guru melalui komputer, lalu Bapak bisa belajar dan langsung bertanya di situ. Atau saya taruh bahan ajar saya yang sudah saya rekam, Bapak tinggal klik untuk melihat saya menyampaikan materi ajar pelajaran saat itu yang harus saya ajarkan kepada Bapak. Jadi paham ya Pak, PJJ ya? Nah, PJJ yang saya akan ceritakan di sini ada dua jenis. Karena pendidikan itu Pak ya, ada PAUD. Apa PAUD Pak? PAUD? Pendidikan anak usia dini, ya TK. Di sini apa Yochien, Hoikweng, ya. Kemudian ada pendidikan dasar dan menengah. Dasmen kalau di Kemdikbud, Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Dasar itu adalah SD, menengah adalah SMP dan SMA. Kemudian satu lagi adalah pendidikan tinggi setelah SMA. Apakah sekolah vokasi, program diploma, kalau zaman dulu, tapi sekarang lebih terkenal sebagai sekolah vokasi, atau strata 1 sarjana S1. Nah, saya sekarang bercerita dulu tentang yang pendidikan dasar dan menengah. Mungkin Bapak pernah mendengar bahwa KBRI punya sekolah yang namanya Sekolah Republik Indonesia Tokyo, atau disingkat sebagai SRIT. Nah, SRIT saat ini hanya bisa, bukan hanya bisa, SRIT saat ini hanya menerima teman-teman orang Indonesia yang anaknya, yang orang Indonesia yang tinggal di Tokyo dan sekitarnya. Karena apa? Karena kejauhan Pak. Kalau saya di sini, ya, padahal bisa saja sebetulnya bapak-bapak menyekolahkan anak di sekolah umum Jepang ya. Betul nggak? Ada yang anaknya sekolah di sekolah umum Jepang? Ada, baik. Ada bapak ya? Mas? Atau sekolah di Jepang? Oh iya. Saya juga dulu Pak, dulu juga barangkali lupa sekali. Nah, Pak siapa Pak? Rasid. Pak Rashid. Anaknya kelas berapa sekarang Pak? Yang tua kelas 1 SMA, yang paling kecil kelas 1 SD. Yang kelas 1 SMA dari kapan sekolah di sekolah umum Jepang? Udah dari Yochien Kak. Dari Yochien. Ya. Bisa bahasa Indonesia Pak? Sedikit sekali ya. Berbicara ya sedikit. Iya. Bisa baca bahasa Indonesia Pak? Enggak bisa. Baik. Rencana pulang ke Indonesia Bapak? Ini kayaknya masih belum ada planning kan, Belum ada planning, rencana ya? Tapi nggak rindu Indonesia Pak? Saya Bapaknya kalau rindu, anaknya enggak. Kalau orang tua pasti rindu Pak. Rindu, ya? Belum tahu Iya. anaknya. Bapak pernah tanya ke anak Bapak, maaf anak Bapak campur nggak nikahnya? campur Pak. Istri Jepang berarti ya? Iya. Anak warga negaranya apa Pak? Campur juga dua-duanya. Sekarang campur? Iya.
Oh, karena SMA ya. Nanti Iya. kayaknya harus milih ya. Belum 18 ya. Nanti Belum harus 20 milih, sampai ya? 21 kayaknya. Iya, nanti harus memilih rasanya sih. Iya. Karena Indonesia nggak mengenal dua paspor. Iya. Sampai 21. Iya, Indonesia tidak mengenal dua paspor. Saya nggak tahu nanti anaknya memilih mana. Pakai koin Pak. Iya, iya. Saya tidak tahu. Nah, kalau seandainya anak bapak memilih warga negara Indonesia, Iya. suatu saat mungkin pengen pulang ke Indonesia, tentu akan saya khawatirkan akan mengalami sedikit gegar budaya ketika pulang karena Iya. banyak yang dia tidak kenal pasti. Saya banyak dia kenal. Tadi Pak Teguh sampaikan, mungkin kalau presiden hafal kali ya, Jokowi gitu. Belum tentu ya. Belum tentu. Kalau PM Jepang tapi tahu kali Pak ya, Hah? Mungkin belum tahu. karena sering dulu kan soal. Iya. Lebih kenal Perdana Menteri Jepang ya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu karena bukan Bu, di sekolah Indonesia di street itu beda dengan sekolah Jepang secara kurikulum. Kurikulum itu maksudnya susunan dari mata pelajaran yang didapat tiap siswa di level-level yang berbeda. Saya ambil contoh SD misalnya. Meskipun ada yang sama mata pelajarannya, tetapi ada 3 mata pelajaran yang tidak mungkin di sekolah Jepang diberikan. Padahal 3 ini mata pelajaran dasar yang kalau tidak diajarkan kepada anak-anak kita, maka tidak bisa anak kita tumbuh terbentuk jati dirinya berkembang sebagai WNI yang paham tentang Indonesia. Apa itu? 1. Pendidikan agama dan budi pekerti. Di Jepang ada tidak Pak sekolah pendidikan agama budi pekerti? Meskipun budi pekerti diajarkan, tapi agamanya tidak ada. Kalau kita kan Islam, misalnya. Tapi tidak juga mereka diajarkan agama mereka. Nggak ada mata pelajaran agama, tidak ada. Meskipun budi pekerti diajarkan ya, kalau menghormati orang lebih tua, kemudian sama-sama menjaga kebersihan dan seterusnya lah. Sampai pertama saya waktu dia Pohikue PAUD itu, dia sudah tahu tuh kalau saya salah naruh sendal, dia balikin. Waktu anak saya TK kecil ya, dia balikin. Saya juga malu kan namanya dibalikin sama anak saya. Diajarkan lah tata krama itu tetap diajarkan, kepada yang tua harus sopan dan sebagainya. Tapi agama tidak. Mata pelajaran kedua yang wajib di kurikulum nasional atau sekarang namanya Kurtilas, kurikulum 13. Pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Ini juga nggak mungkin ya Pak ya, di sekolah umum Jepang diajarkan ini. Tidak ada Pak, tidak diajarkan. Sehingga tahun lalu saya punya ide begitu, mencoba melakukan tes pengennya kepada anak-anak yang sekolah di sekolah umum Jepang. Itu kita bikin cerdas cermat wawasan kebangsaan waktu itu. Jadi dibuatkan oleh guru-guru street modul tentang Pancasila, disiapkan, lalu pengennya kepada setiap calon peserta yang mau ikut dari anak-anak Indonesia yang bersekolah di sekolah umum Jepang, dibaca, kemudian kita akan lombakan. Kita tidak mau adu dengan anak-anak street waktu itu. Anak street tidak boleh ikut, karena pasti kalah mereka. Kita beri waktu 2 minggu pendaftaran. Bapak tahu berapa jumlah yang daftar? 0 Pak. Pada Tokyo pun yang sekolah di sekolah Jepang tidak ada yang daftar. Penasaran kan saya kan? Ada apa ini kok nggak mau ya? Padahal ini kan bagus. Ini mengajarkan kan kalau anak itu dipaksa baca, dia akan tahu kan. Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang maha esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi Bapak masih ingat nih sila ketiga. Indonesia. Mudah-mudahan masih ingat ya. Ingat. Nah, sementara sudah direncanakan lomba itu. Akhirnya saya putuskan anak street saja yang ikut lomba. Nah, tidak ada yang daftar.
sudah direncanakan, hadiahnya sudah disiapkan. Jadi anak saya yang ikut. Kemudian penasaran kita tanya kepada beberapa orang tua yang di Tokyo, kenapa anaknya nggak mau daftar? Satu masalahnya Pak, tidak berani, tidak pede membaca modul yang bahasa Indonesia tadi. Saya paham betul karena pernah punya teman yang anaknya sekolah waktu saya sekolah. Saya sekolah di Nagasaki University dulu Pak, tahun 98 sampai 2002, 4 tahun. Teman saya anaknya sekolah di sekolah umum Jepang. Pas mau pulang, dia paksa anaknya belajar bahasa Indonesia membaca. Dan itu susah sekali. Misalnya mau, saya makan nasi. Buat kita mudah ya mengucapkannya. Si anak bagaimana Pak? Saya makan nasi. Bukan makan, makan. Makam. Nah, jadi itu ya. Yang pelajaran ketiga itu bahasa Indonesia Pak. Di samping tadi Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, 3 mata pelajaran ini yang bisa membentuk jati diri sebagai warga negara Indonesia tidak didapatkan di Jepang. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Gimana dong kok Srit? Kan jauh, nggak bisa dong saya sekolah di sekolah Indonesia. Oleh karenanya Pak Duta Besar Pak Heri Ahmadi berpikir untuk menawarkan pendidikan jarak jauh kepada setiap warga negara Indonesia yang ingin sekolah di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Jadi daftar sebagai anak Srit tetapi melalui online belajar. Itu satu ya Pak ya, PJJ yang pertama tuh Pak. PJJ pertama. Untuk pendidikan dasmen, dasar dan menengah, karena dihandle langsung oleh Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Ijazahnya apa? Ijazahnya ijazah Srit sama dengan yang sekolah reguler. Tapi dia dengan online. Sampai sini paham ya Bapak ya? Apa itu PJJ dasar menengah, pendidikan dasar menengah. Nah, PJJ satunya adalah pendidikan tinggi. Bagaimana dengan sekolah siapa? Jadi KBRI berencana menggandeng bekerja sama dengan satu politeknik yang namanya Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Disingkat PENS. Dulu PENS adalah merupakan bagian dari ITS, Institut 10 November, teknologi 10 November, bukan teknologi Surabaya. Memang singkatannya ITS. Mulai tahun 2017 memisahkan diri menjadi institusi sendiri. Nah, PENS karena punya izin mengadakan pendidikan jarak jauh, dan dia sudah pernah mencoba di Taiwan, sekarang ingin buka dengan Jepang. Karena tahu di Jepang banyak Kenshusei yang mestinya bisa ditingkatkan kemampuannya sehingga kedepannya bisa kualifikasinya naik, harapannya setelah sekolah kalau bekerja sini, atau ketika dia pulang sudah dapat lulusan D3 yang ditawarkan bapak-bapak, diploma 3. Jurusannya adalah teknologi informasi, teknologi informatika. Artinya yang bermain dengan komputer. Kenapa itu yang ditawarkan? Karena nantinya akan ada pekerjaan-pekerjaan laboratorium. Untuk jurusan ini hanya diperlukan komputer, lebih mudah secara teknis. Nah, itu yang PJJ dengan PENS
untuk tingkat pendidikan tinggi. Jadi kalau nanti teman-teman atau bapak-bapak ada yang ingin mengupgrade pendidikannya, setidaknya mendapatkan diploma 3, bapak bisa mendaftar di situ. Rencananya mau dibuka pengennya Juni ini. Harapannya malah pengumumannya sekitar April Mei ini sudah dibuka di pendaftaran. Nah, kemudian bagian kegiatan dari PJJ itu yang dengan PENS tadi ada kemungkinan kalau kerja lab itu seminggu sekali. Tadinya rencananya adalah di SRIP, kita melengkapi SRIP. Tetapi karena Pak Teguh berencana membuka pendidikan juga di sini, nanti kalau ada ruangan khusus Pak Teguh juga bisa disiapkan ruangan yang kemudian bisa sebagai tempat praktikum dari PJJ dengan PENS tersebut dengan menyediakan tutor. Tutornya gimana? Bisa teman-teman PPI misalnya nanti dilatih untuk menjadi tutor, atau siapapun yang ada di sini yang bisa dijadikan tutor, nanti ada latihannya sendiri di training gitu Bapak-bapak. Sampai sini paham Pak PJJ yang dengan PENS? Benar-benar paham ya? Nanti saya akan dibantu Pak Teguh kalau bahasa saya agak membingungkan. Ya. Nah, itu PJJ. Nanti pertanyaannya setelah ini aja Pak ya. Iya. Yang kedua adalah PKBM. Ini program yang lain lagi nih. PKBM. PKBM itu adalah kepanjangannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Apa itu PKBM? Di sini sudah dibentuk sebetulnya pendidikan mandiri ya. Ngumpulin anak-anak, diajarkan agama, baca Quran, apalagi mungkin hadis-hadis, dihafal dan sebagainya. Tapi itu kan hanya bagian kecil dari pendidikan. Tadi hanya satu lah bagian mata pelajaran apa yang tadi agama saja. Nah ternyata sebetulnya PKBM kalau dibentuk itu bisa menjadi pusat pendidikan non formal, tetapi bisa nantinya ikut ujian mendapatkan ijazah. Jadi kalau tingkat SD ikut PKBM dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, ikut ujian namanya ujian kejar paket A kalau SD. Kalau SMP B, kalau SMA C. Nanti PKBM ini ada kurikulumnya sendiri. Lalu kalau mau digabungkan dengan keagamaan dan sebagainya silakan. Itu pengayaan misalnya. Karena PKBM Pak Teguh bukan hanya untuk non formal, bisa juga untuk kursus-kursus, training-training. Misalnya bahasa Jepang dan sebagainya silakan. Nah, lalu apakah ijazahnya diakui? Iya, diakui. Kejar paket A, paket B, paket C itu semua diakui sama dengan ijazah sekolah reguler. PKBM-nya syaratnya harus disahkan, dilegal formalkan. Syaratnya susah nggak? Bapak kan nggak usah bikin syarat nanti. Biar PKBM yang akan didirikan Pak Teguh dan mungkin dengan timnya Bapak Andi Pak Teguh ya, nanti akan dibantu oleh KBRI di dalam mengurus legal formalnya kepada Kemendikbud. Jadi itu kira-kira. Saya lupa satu lagi PJJ yang dengan PENS. Harapannya Pak Dubes nanti selain kurikulum yang ada ditawarkan oleh PENS, juga berkehendak beliau ingin ada pengayaan bahasa Jepang, sehingga teman-teman dari Kenshusei misalnya ikut Kenshusei bener ya Pak ya, itu bisa nanti harapannya setidaknya dikejar
mendapatkan misalnya sampai N berapa? 3. Supaya apa? Supaya bisa statusnya nanti berubah mengejar yang namanya status SSW. SSW itu bahasa Jepangnya saya selalu lupa ya. Tegino. Mokute. Oh, Tegino. Iya. Iya, itu. Ya, silakan diulang lagi. Aku Tegino. Kan butuh N3 ya rasanya kalau Iya. saya tidak salah. N4. N4 bisa. saja? Nah, N4. Kecuali beberapa perusahaan, kayak perusahaan saya Oke. N3. Kalau sampai N4 sih mungkin akan lebih mudah ya dibanding N3 ya. Karena jumlah kanji yang harus dihafal itu lebih sedikit N4. Nah, itu kira-kira yang harapannya duta besar kita, mengapa PJJ dan PKBM ini diharapkan bisa kita lakukan di Jepang. Nanti PKBM sementara direncanakan dilaksanakan di 2 tempat, Bapak. Di Ibaraki dengan di Aichi sini, ya, Nishio Aichi ya. Karena 2 tempat ini merupakan kantung-kantung dari WNI kita yang jumlahnya paling besar. Paling besar ya Pak ini rasanya. 7.000-an atau berapa gitu. Kira-kira demikian. Kalau masih ada yang tidak jelas dan bapak-bapak ingin tanyakan, monggo. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya catat, ingat-ingat untuk suatu saat kemudian akan saya jawab. Masalah PJJ itu tadi Pak, Yang mana Pak? Kalau masalah saya mau ingin tahu, minta informasi masalah kurikulumnya itu dengan yang di Tokyo. Di Street Tokyo Nah, ya? di Tokyo itu sama sistem kurikulumnya. Sama Pak, kita pakai kurtilas, cuma metodenya yang berbeda. Dia kan sistem belajar jarak jauh ya. Pak. Betul. Sementara yang di Tokyo kan langsung ya, Iya. reguler ya. Ya. Sistem kurikulumnya bersama Kurikulumnya sama Pak, sama ya. tidak boleh berbeda. Ini masalah waktunya Pak. Sementara yang di sini kan anak-anak sekolah ada kesehariannya sekolah, Iya. ya kan. Sementara kalau yang di sana kan khusus untuk belajar di sekolah itu kan. Betul. Jadi anak-anak yang di sini itu kan di sekolah Jepang juga ada. Iya. Untuk penyesuaian waktunya itu gimana? Iya, gini Pak. Kalau ini saran saya sebetulnya ya. Kalau saran saya nggak bisa Bapak ambil anaknya ke Jepang dengan street PJJ. Kalau Bapak mau menambah supaya anak Bapak bisa mempelajari tadi yang 3 mata pelajaran Iya, tadi, iya. bahasa Indonesia, agama, sama PKN dan Pancasila. Saran saya mungkin ikut PKBM aja Pak. Kalau street double nanti terlalu berat. Kecuali begini, bagus juga nih Pak Teguh. Pak, boleh nggak Pak Yusri usulkan dong anak-anak yang di sini minta khusus online 3 mata pelajaran itu misalnya. Boleh saja, silakan. Tapi tentu tidak akan dapat ijazah. Cuma menambah pengetahuan supaya jati diri sebagai WNI-nya tidak hilang. Kurikulumnya beda berarti ya. Ya artinya tidak diakui Pak. Jadi seperti kursus kalau seperti itu. Iya. Itu sempat terpikir juga saya teman itu. Ya, jadi kalau menurut saya gini, jadi kita ini yang disampaikan. Kecuali mau pindah ya. Saya keluar dari sekolah Jepang pindah ke SIT PJJ. Nah itu lain lagi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Profesor Yusri tadi ya, yang sudah jelas di hadapan kita itu begini, bapak-bapak sekalian, kawan-kawan sekalian. Jadi intinya itu program pemerintah kita ya itu tadi ada 3. Ya, yang pertama adalah untuk usia anak-anak sampai SMA ya. Ya. Tadi ya ada namanya pendidikan jarak jauh ya. Kita ngikuti SIP ya. Mulai dari SD, SMP sampai SMA ya. Dengan 3 mata pelajaran ya. Bahasa Indonesia, agama dan kepribadian ya, terus kemudian bahasa Indonesia, pendidikan moral Pancasila ya. 3 pokok inilah yang akan ditembakkan kepada anak-anak kita di sini. Karena apa? Ya anak-anak kita itu nggak mengerti tentang Indonesia, kurang memahami tentang negara kita ya.
agamanya kurang, bahasa Indonesianya mungkin hilang, apalagi pendidikan sejarah, moral, dan Pancasila, susah kita, ya. Oleh karena itu, ya, yang pertama kita adopsi akan kita lakukan adalah pendidikan PJJ untuk anak-anak mulai usia SD sampai SMA dengan kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, ya, dan ijazahnya sama, ya. Nanti yang paling enak begini, ya, karena gitu ya, tidak semua anak-anak kita di sini itu kadang memahami bahasa Jepang, ya. Ini banyak kasus nih. Kalau misalkan ya di Jepangnya datangnya ini sudah usia SMP, ya, atau mungkin SD mau lulus baru diajak ke Jepang, ya kasihan mereka sebenarnya. Mau masuk ke kelas Jepang susah karena nggak bisa ngikuti bahasa, ya. Tapi kan kita sebagai orang tua bertanggung jawab bagaimana anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak ketika nanti sudah usia yang sudah tetap bisa mengikuti karena ini jasa yang disahkan dan diakui, lulus daripada PJJ, ya, sekolahnya yang di Nishio, nggak perlu ke Tokyo, itu bisa melanjut nanti misalkan lulus paket C di sini, ya, pulang ke Indonesia, ujian, ikut ke perguruan tinggi, ini bisa. Ya, saya khawatir ada kesalahan nih. Kalau yang PJJ itu adalah anak mendaftar sebagai murid SRIT, Pak. Tapi jarak jauh. Tapi jarak jauh. Ya. Kalau yang paket itu adalah yang PKBM. Oh, paket PKBM. Oke. Jadi kalau PJJ SRIT itu adalah anak-anak mendaftar sebagai regulernya SRIT. Terus kalau nanti seperti ini gimana nih? Kalau misalkan ya, Nishio ini kan akan berdiri, ya, sebagai wadah yang formal. Kita punya gedung, ya, kita bangun menjadi sekolah Indonesia, tapi berbasis dengan 3 mata pelajaran tadi, ya, agama, bahasa Indonesia, terus PMP, ya, pendidikan moral Pancasila. Nah, suatu saat tujuan dari kami yang ada di Nishio ini, masjid yang ada di sini akan menjadi pusat pendidikan dakwah untuk warga Indonesia yang ada di Nishio. Ya. Artinya apa? Ya, kita akan punya status sekolah yang seperti yang ada di SRIT. Itu ke depan seperti itu. Ya. Untuk sekarang karena masih seperti ini berarti kita ngikuti PJJ SRIT. PJJ. Tapi harapan kita sudah punya anak nih. Sekarang 40 lebih. Setiap minggu kita belajar di sini. Kalau nanti sampai kita itu mendapat guru beneran dari Indonesia, ya, sebagai kepala sekolah yang akan bertanggung jawab mengelola sekolah ini, ya, otomatis sistem Tokyo itu sudah pindah di sini. Nah, kita pengen mengadopsi ini pendidikan mana yang kira-kira cocok untuk Nishio, ya, misalkan Darussalam Gontor nih misalkan, kita bawa di sini karena kita akan disupport misalkan guru resmi. Kita yang akan gaji, kita yang akan mengelola, termasuk kawan-kawan yang ada di Nishio, ya, kami di sini akan belajar kepada mereka karena yang kita datangkan adalah ustadz yang profesional, ya, ustadz yang bisa ngajari anak-anak kita, ustadz yang bisa mengajarin kita sekaligus menjadi imam yang ada di masjid sini. Kalau gitu gimana kira-kira itu? Enggak, sebentar, sebelum confuse nih, sebelum membingungkan. Pusat pembelajaran yang ada di sini yang dimaksud PKBM tadi itu kurikulumnya berbeda dengan kurikulum SRIT, Pak. Ya, beda, ya. Ya, itu beda. Ada aturan sendiri lah untuk mendirikan PKBM, kurikulumnya berbeda dengan SRIT. Kalau seseorang ikut PKBM, ngambil mata pelajaran sesuai kurikulum yang ditentukan oleh Kemdikbud, maka dia bikin ujian kelas 6-nya disebut, kalau SD ya, disebut ujian paket A. Gitu loh, Pak. Dia nggak perlu daftar ke SRIT, tapi cukup terdaftar di PKBM sini, Pak. Silakan yang ngatur
sekolah. Nah, kalau yang Pak Teguh masukkan tadi ada suatu saat PKBM menjadi sekolah sendiri seperti street. Nah, saya tidak tahu itu izinnya akan berbeda lagi itu. Kalau sebagai sekolah ya Pak, bukan sebagai PKBM. Bukan sebagai pusat kegiatan belajar masyarakat tadi Pak. Kalau mau jadi namanya sekolah gitu. Misalnya sekolah terpadu Islam Darussalam. Nah itu akan berbeda tuh izinnya Pak. Bukan Kalau misalkan begini gimana ini Prof? Misalkan kemarin sempat diskusi sama kepala sekolahnya itu Pak Saidan. Pak Saidan. Ya. Pak Saidan, bisa nggak Nisio dikasih satu guru? Ya, guru itu berfungsi sebagai imam, guru itu berfungsi sebagai ustadz, Ya. yang akan mengajarin anak-anak kami yang sudah belajar dan sudah ada sekitar 50 itu. Dan mengajari kami dan membimbing kami untuk soal agama. Satu saja saya dikasih. Nah, artinya kalau satu dikasih, berarti otomatis Nisio ini sudah berdiri sebagai tempat pendidikan pembelajaran anak-anak Ya. di hari tertentu. Ya. Di hari Senin sampai hari Minggu atau hari Jumat mereka belajar di sekolah itu. Ya. Terus kemudian di hari Minggu atau Sabtunya mereka akan belajar di sini sebagai madrasah mereka. Nah, kalau misalkan itu bisa dimasukkan 3 mata pendidikan tadi, berarti ini sebagai aktualnya ya ada sekolahnya, ada proses belajarnya mengajar, ada gurunya, ada siswanya langsung di kelas. Jadi ya sekolah gitu, karena kami butuh guru dan ini apakah memungkinkan ketika memang 3 mata pelajaran tadi dimasukkan di sini, yang sekarang ini kita hanya 1 mata pelajaran saja, membaca Al-Quran. Ya. Bisa, tapi tadi PKBM itu juga punya paket kurikulum yang mungkin tidak hanya tidak tadi berhasil. Apakah 3 atau butuh 4 atau 5? Artinya kalau ketika itu menjadi satu PKBM, maka nanti akan ditetapkan mata pelajaran apa saja yang harus diambil untuk grade kelas 4 SD seperti apa, kelas 5 apa, dan seterusnya. Hanya dia itu apa? Kalau jadi sekarang ini kan hanya 1 nih mata pelajarannya agama saja. Ya. Nah, alangkah bagus memang usulannya itu ditambah 2 berarti, bahasa Indonesia sama PMP. Ya, Nah, oke, dia 3 kan Pak ya? 3. Ya, Ini mungkin belum cukup untuk kurikulum memenuhi syarat PKBM gitu loh Pak. Oh, belum. Ya. Kalau yang 3 tadi itu apa itu Pak? Itu gini, itu yang kita sebut, yang saya sebut sebagai mata pelajaran penting yang bisa membentuk jati diri seseorang warga negara Indonesia sejak kecil untuk menjadi seorang WNI yang utuh lah gitu. Kenapa itu saya sebut demikian? Kalau kita lihat jam-jam pelajarannya di kurikulum kelas 1, 2, 3 terutama sampai kelas 4 rasanya saya lupa nih, itu jamnya paling tinggi tuh 3 pelajaran itu dibanding pelajaran lain, karena memang untuk membentuk sejak kecil gitu Pak. Dan itu adalah 3 mata pelajaran wajib di dalam undang-undang. Kalau Pak Dubes selalu menyampaikannya demikian. Nah sehingga tadi Pak, kalau PKBM jangan-jangan tidak cukup dengan 3 ini Pak, tapi ada beberapa mata pelajaran lain. Oke. Jadi kalau misalkan katakanlah kita itu di sini kan anak didik kita itu kan usianya itu yang paling kecil variasi ya. Ya. Jadi nanti kan maksudnya kalau misalkan kita masukkan di dalam PKBM, tentu kan ada pengelompokan. Iya. Ada pengelompokan dalam artian kalau nanti paketnya paket A berarti SD masuk nih. Ya. Kalau nanti paketnya B berarti SMP. Iya. C SMA. Nah, Ya. dari situ kan kita golongkan di mana kita akan, yang jelas kan anak-anak itu kan kalau hari Senin sampai hari Jumat kan belajar di sekolah Jepang. Iya. Ya. Namun kita sebagai orang tua mungkin nanti pengen anaknya itu tetap mengerti
Indonesia tetap mengenal itu, maka kita masukkan dengan nama apakah itu nanti tergolong di PJJ dengan SRID, ataukah memang kita sudah bisa mandiri ini sebagai PKBM Nisio Darussalam. Ya, kalau kita berdiri sendiri dengan PKBM Nisio Darussalam, berarti otomatis sebenarnya kita itu kuncinya perlu satu guru yang akan mengelola, bertanggung jawab atas pendidikan pembelajaran anak yang ada di sini. Ya. Maka kami yang ada di Nisio itu sebenarnya yang kita butuhkan adalah seorang guru. Ya, seorang guru ya yang statusnya tidak kita undang 3 bulan balik lagi, ganti lagi, balik lagi. Nah, pengen mendapat status guru sebagai guru seperti di SRID, mungkin ditempatkan di Nisio, karena kita kan sebenarnya sudah ada tempat nih, meskipun di atas katakanlah di atas dikasih meja, dikasih kursi, jalan jadi kelas, satu kelas buat kita. Nah, hanya saja yang kami butuhkan itu mungkinkah ya, kalau kemarin saya berdiskusi dengan kepala sekolah SRID, sangat mungkin ya, dengan Pak Dubes katanya bisa ya, guru ya, memang itu yang kami butuhkan. Nah, kalau itu sampai memang benar-benar bisa ya terpenuhi, berarti kita akan mengajukan satu guru yang memang gampangan bicara mumpuni ya, mumpuni itu cocok untuk orang tuanya, bisa ngajarin anak-anaknya. Kalau itu bagaimana kira-kira Pak? Kembali tadi, kalaupun anak yang 40 atau 50 tadi ya, dikelompokkan, kalau misalnya paket kejar paket A itu Pak ya, SD, cuma nggak bisa juga ini Pak, misalnya anak umur 10 tahun atau 8 tahun misalnya, terus tes kejar paket A, ya nggak bisa Pak, kasihan dong Pak, anak umur segitu udah lulus SD dapat, kan itu lulus sama dengan lulus SD sebetulnya. Jadi cocoknya kira-kira apa Prof? Kalau dengan sudah terjadi di sini Ya, kita PKBM-nya kan bisa di grade Pak, ya, di grade pelan-pelan gitu ya. Kalau saya sih misalnya ada anak berumur misalnya 8 tahun nih Pak misalnya ya, itu nggak bisa ambil PKBM yang kemudian dapat langsung misalnya setahun belajar terus langsung dapat tes kejar paket A gitu loh Pak. Saran saya kalau Bapak punya anak umur 8 tahun, PJJ kan ke SRID Pak, daftarkan. Pendidikan jarak jauh dulu. Iya. Kecuali anak Bapak umur 12 tahun nih, dia datang dari Indonesia, mau masuk ke pendidikan Jepang, ke SD, takut nggak kekejar bahasa Jepang, mau ke SRID, saya nggak pengen PJJ PKB bisa langsung kejar paket A. semua dari masuk ke PKBM ya Pak ya, berarti. Saran saya kalau itu, Karena mereka itu waktu yang mungkin itu kan kemungkinan kan Sabtu dan Minggu nih. iya, Ya hari-hari biasanya ke sekolah formal yang ada di Jepang. karena betul nggak Pak? Kalau saya bilang kalau anak 8 tahun nggak mungkin ambil ijazah SD. Tamat SD Tamat berarti. SD. Iya kan? Tamat SD ya. Itu kan anak SD Pak. Iya. Ya jadi maksudnya begini, maksudnya yang di Nisio ini ya, Iya. kita itu kan pengen memasukkan katakanlah nilai-nilai, 2 nilai tadi bahasa Indonesia sama PMP. Yang sekarang yang sudah diberikan itu adalah agama saja. Iya. Nah, cuman masalahnya ya itu tadi, yang masuk itu kan sebenarnya juga sudah dikelaskan ya mungkin ya. Kalau anak baru masuk Iqra saja berarti yang ngerti Iqra 1, 2, 3. Kemudian sampai mereka bisa belajar Al-Quran, mereka sudah pinter, berarti kelasnya sekitar kelas yang bersifat lah mungkin seperti itu. Nah, maksudnya apakah dengan 50 anak yang sekarang kira-kira sudah berjalan 3 tahun yang lalu ya di tempat kita ini ya dialih fungsikan statusnya menjadi, maksud dan tujuannya daripada Pak Dubes tadi pengen memberikan suatu pendidikan yang layak dan mendapatkan ijazah ya legal dan formal daripada pemerintah kita. Nah kalau ini bisa, berarti kemungkinan orang-orang tua ini, wah ini mungkin berdoyong-doyong, berbondong-bondong masuk ke sekolah Darussalam sini supaya anaknya nanti pintar agama, bisa bahasa Indonesia,
mengerti tentang pendidikan dan Pancasila. Cuman ini kira-kira apakah memang bentuknya seperti apa kalau sudah ini, karena sudah kita jalankan ya kurang lebih 3 tahun. Iya, iya. Kalau saya sih melihatnya yang sudah jalan aja Pak. Cuma kalau dulu kan gini, kejar paket A itu gini kan Pak. Misalnya gini nih, saya sekolah SD, terus kelas 5 SD saya berhenti karena orang tua saya nggak mampu. Saya umur 11 tahun misalnya ya, saya nggak sekolah lagi nih selama 3 tahun, sehingga umur saya 11 tambah 3, 14 tahun. Udah usia SMP. Ya udah usia SMP. Saya pengen masuk SMP nih, orang tua saya tiba-tiba punya uang lah. Oh gimana caranya masuk SMP? Kan nggak punya ijazah. Bisa kejar Pak. Belajar ada modulnya Pak. Seperti yang tadi bos, masalah terkotak-kotak ya sini. Tapi kalau masalah pendidikan agama ini saya kira yang ikro itu usianya juga variasi ya bos. Iya, variasi ya. Jadi kan untuk penyesuaian dengan paketnya itu gimana pula jadinya kan? Kalau yang mengambil paket A, Makanya mungkin kalau yang ikro mungkin udah usia makanya SMP. agak sedikit membingungkannya begini. Kalau kita itu kan ada 50 anak. Usianya itu paling gede usia berapa Mas Tobek yang kira-kira kalau yang ikut belajar di sini? 12 tahunan. 14 ya. Nah, dari 14 ke bawah. Nah, 14 tahun ya. 14 tahun ke bawah. Nah, sedangkan kalau kita menawarkan suatu konsep yang kira-kira sangat menarik konsepnya ini gitu. PKBM atau PJJ. Harapannya belajar waktu dan mimpi ini nggak sia-sia, dalam artian di samping mereka bisa mendapat ilmu, mereka mendapat ijazah. Ijazahnya formal, legal. Ini kalau memang bisa Anisio mungkin menjadi pilot project yang kira-kira siswanya akan ludak ini. Karena pasti orang tuanya sangat senang, sangat mendukung 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak saya nggak bisa bahasa Indonesia, ayo wes ikut di PKBM atau apa namanya di Nisio itu gimana kira-kira kok kita, karena ini terus terang jelas, tapi jelas dalam artian kalau kita ikut PJJ Serit tentu ada paketnya, yang paket A, paket B, paket C. PJJ Street tidak Pak, itu Tidak ya? kurikulum sesuai kurikulum nasional Pak. Tapi bukan kejar paket ya Pak? Bukan, Oh, bukan ya? itu reguler Pak, reguler tapi online gitu. Terus kalau yang paket PKBM itu gurunya nanti gimana Pak? Nah itu nanti di sini akan diajarkan tutor-tutornya Pak. Nah itu yang Harus punya beberapa orang juga guru gitu. Nah itu yang sekarang itu menjadi kendala memang seperti itu Bro. Iya. Jadi kita itu kan sudah membagi ya, termasuk Muharram siapa? Mubarak ikut jadi guru mungkin di sini Iya. ya. Nah jadi karena tidak ada ikatan yang jelas ya, Iya. kita itu kerepotan mengatur ya, karena ya itu tadi, wah nggak bisa hari ini harus ada kerja, oh nggak bisa hari ini harus ada tugas. Maka untuk menjadikan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan profesional, tentu harus ada seorang guru ya ataupun ustadz yang memang kita angkat ya, kita angkat dan kita gaji ya, sama dengan disrit Ini loh Pak, duduk. mungkin yang dimaksud paket A kejar itu tidak selamanya, kalau saya baca di sini saya ini harus Pak Saidan menjelaskan. Mungkin gini, misalnya gini, seorang bapak punya anak umur 9 itu peluangnya antara kelas 1, 2, 3 ya Pak ya? Kelas 3 ya? Ini kalau saya baca di sini nih Pak, ini kurikulum struktur paket A nih Pak, itu ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata pelajaran Pak. Pertama agama, kemudian Pancasila, tadi bahasa Indonesia itu 3 ada nih Pak ya. Kemudian ada matematik, ada natural science, ada social science, ilmu alam dengan ilmu pengetahuan sosial. Lalu ada pemberdayaan, ada keahlian, skill. Yang kalau di jamnya itu harus 71 jam nih, 31 jam. Nah kalau ini Pak ya, kalau ini totalnya 71,
itu adalah antara grade 1 sampai 3. Jadi kalau seorang anak satunya umur 8 tahun, satunya 9 tahun, 10 tahun, ini Bapak kelompokkan nih. Ini yang harusnya ada kelas 1, 2, 3 nih Pak. Dia ambil paket yang ini Pak. Nanti ketika kejar paket A itu adalah bukan dapat ijazah Pak. Jadi dia lolos sebagai anak, bukan ijazah SD Pak ya, tapi anak yang sudah lolos antara kelas 1 sampai 3 gitu loh Pak. Kalau yang saya pahami nih dari saya belajar di sini nih Pak. Tapi kalau itu setelah itu ya dia belajar lagi, ambil paket lagi yang jumlahnya 8235. Modulnya tentu saja berbeda ya Pak ya. Ini sudah dapat kelas 4 sampai 6. Jadi kalau mau dia tes, mau dapat ijazah, dia harus, kalau yang belum pernah sama sekali sekolah nih Pak, harus totalnya 153 jam gitu loh Pak, untuk bisa dapat paket A. Yang mata pelajarannya adalah ini Pak. Berarti kelompok yang pertama tadi hanya mendapatkan rapor lah istilahnya Pak. Iya, belum dapat ijazah. Belum dapat ijazah. Maka saya bilang nggak mungkin langsung 9 tahun terus kasih ijazah kan. Terus saya jadi ingat nih sebelum kalau kita nanti berpikir ke depan Pak ya, ke depan nih dengan sistem pendidikan Jepang nih Pak Piko ya, Bapak-bapak sekalian. Bukan tidak ada problem PKBM. Kenapa saya bilang bukan tidak menjadi problem? Di Jepang itu pakainya jangka waktu Pak. Kalau Bapak mau S2 di sini, mau sekolah daftar S2, maka atau S1, S2 lah, atau S1, mau S2 S1 nih, S1 lah ya, maka Bapak meskipun menunjukkan ijazah SMA Pak, biasanya saya nggak tahu S1 ya, tapi pengalaman saya S2 nih Pak ya, teman saya mau daftar S3 sebenarnya waktu itu, karena dia sudah S2. Terus ditanya, coba tulis CV Anda, sekolahnya tahun berapa sampai berapa dan seterusnya. Pada waktu SD dia ini orang Kamboja, waktu itu perang, sehingga SD-nya hanya diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Masa-masa itu kan ada sekolah. Masa studinya SD 4, SMP 3, lucu ya, SMA 3, 10, S1-nya 4, 14, S2-nya 2, 16. Ditolak Pak, suruh S2 lagi Pak. Karena totalnya kurang dari harusnya SD 6, tambah 3, tambah SMA 3, tambah S1 4, tambah S2 2. 18. Diminta CV-nya. Itu salah satu, ini saya kasih tahu, kita harus menyiapkan ini loh Pak, ada problem lain gitu nantinya. Jadi gini, kalau bapak punya anak nanti sekolah S1-nya misalnya ke Indonesia, makanya saran saya sih lebih senang pakai PJJ yang straight. Itu apa nggak ada dikasih surat khusus ya Pak? Kan di Indonesia itu pada banyak kita tahu ya kan, anak-anak yang pintar itu bineka kelasnya. Itu bermasalah Pak kalau di Jepang Pak. Lompat kan ada ya dulu yang anak pintar kan dari kelas 5 akselerasi langsung SMP. Nggak bisa, nggak ada misalnya surat keterangan khusus. Itu Sama Jepang nggak? Jepang nggak bisa ketahuan loh. Bermasalah kalau yang anak pintar sekalipun yang loncat kelas ya, kan programnya dulu banyak tuh. Nah, programnya banyak Dari kelas 5 langsung SMP. SMP cuma 2 tahun langsung SMA. Iya. Karena cerdasnya akselerasi kan. Berarti ini ya mungkin kawan-kawan semuanya. Jadi kan kita itu kembali kepada topik tadi, paket A, paket B, paket C. Iya. Ya. Kalau misalkan kita sudah punya tempat di sini untuk belajar ya, artinya begini Prof. Jadi Iya. Anak ini adalah anak yang harusnya masuk di paket A. Paket A itu SD. SD. Ya. Berarti kan kita harus ya karena kita sudah pengen buka kelas nih katakanlah. Betul. Nah buka kelas di sini ya berarti ya minimal 3 mata pelajaran tadi yang kita
kan seperti itu minimal, karena pelajaran secara umum mereka dapat di sekolah Jepang ya, karena mereka hari-hari Senin sampai hari Jumat sekolah di sekolah Jepang. Nah, sedangkan Nissho ini ya, Nissho ini sudah terbentuk pendidikan gitu. Iya paham. Maksudnya apakah nanti misalnya gini, matematiknya di sekolah Jepang. Iya. Kan kita pengen nih mendapatkan 3 mata pelajaran tadi, agama ini penting nih. Maksud petunjuk gini nggak? Di PKBM-nya cuma ambil 3 pelajaran, Iya. matematiknya ambil di sekolah Jepang gitu. Karena problemnya itu yang tidak didapatkan di sekolah Jepang gitu. Kan pasti 3 itu yang tidak didapatkan. Betul. Ya. Karena kalau itu sampai hilang mereka, artinya nggak mengerti tentang Indonesia. Nasionalisme itu nggak hilang. Bahasa nggak ngerti. Ini menarik nih. Agama. Bisa nggak dicampur gitu ya, dikombinasi Iya. sekolah pokoknya nanti Inya ikut tes lah gitu ya Pak ya. Cuma jasanya dua-duanya diakui. Iya. Pemerintah Indonesia itu program Paham, Pak. utamanya itu yang 3 itu, Pak. Ini kasus di Nissho Pak, ini Iya, artinya kasus ini paham. terjadi di sini. Gitu. Umurnya nggak sama nih Pak kan. Iya. Dan kita sudah ada siswa dan mereka Kalau rata-rata sekolah di matematika yang Jepang. disamain. Ya memang ada yang tidak bisa masuk Jepang karena Ini harus saya catat dulu nih Pak. Iya. Bisa nggak? Artinya beberapa mata pelajaran yang harusnya ada dalam paket A itu kan sudah diambil oleh sekolah di Jepang. Nanti pokoknya yang penting nanti pada waktu tes dia bisa kan itu ya Pak ya. Iya. Nah, saya begini Pak, apa namanya, maksudnya begini, dari maksud dan tujuan visi dan misi daripada Indonesia ingin memberlakukan 3 mata pelajaran yang Iya. wajib tadi, Iya. agama, bahasa Indonesia, PMP. Nah, 3 pelajaran ini ya mereka kan lulus nih, dapat ijazah kan gitu. Ya dapat ijazah dari negara. Tuh. Sama diakui dengan belajar di mana-mana kan begitu. Nah, itulah yang sebenarnya pengen kita terapkan di sini. Ya, dengan 3 mata pelajaran tadi ya, mereka ujian, mereka lulus ya sudah. Tanda tangan ijazah dari pemerintah. Iya. Nah, ini yang sebenarnya memang kalau memang Sangat bisa membantu Pak. ya Betul. sangat membantu. Iya. Masalah pendidikan formal itu nggak kalah lah kita bilang. Nggak kalah. Mereka udah Karena dapat di sama-sama. sini. Sama-sama meskipun kita tidak bisa ngikutin langsung, tapi kita adakan di sini. Iya. Oleh karena itu kita perlu satu guru, ya guru yang akan memang Menghandle mewakili 3. handle 3 itu gitu. Ya, artinya bermanfaat buat kami sebagai orang tua, sebagai ustadz, ya bermanfaat buat anak-anak mengajarkan. Paham. Kan kita bangun nanti di sini kan begitu. Ibaratnya seperti itu. Maka kita akan menciplak di mana pendidikan terbaik dan dikenal di Indonesia. Misalkan kita MOU nih dengan Gontor Darussalam. Kita bawalah Gontor ke sini dengan ijazah pemerintah kita. Itu maksudnya. Contohnya memperkuat inilah ya. Membuat sistem, membuat Iya. image. Wah, ternyata Gontor ada di Jepang. Bukan hanya Indonesia mungkin yang datang di sini. Bisa belajar. Dari mana-mana bisa mondok di sini, bisa belajar. Wah, Indonesia punya di Jepang Iya, gitu. iya. Kalau seperti pendidikan jarak jauh distrik itu kayaknya kecil kemungkinan kan anak-anak udah sekolah di sini ya. Iya. Nggak mungkin lagi dia dilepaskan di Nah, sekolah kalau di sini. datang pasti di sini. Di sekolahnya Datang dilepaskan mereka. sekolah di sini. Kecuali pindah ya. Masuk Pak? ke apa dia? Iya, itu kecuali pindah. Kecuali kemungkinan. yang PEN, yang PJJ mungkin bisa laku keras tuh. Tapi Nah, kalau anak-anak itu repot, nanti anak kita usia 9 tahun nih, Harus jarak orang jauh. tua soalnya. Ya, jarak jauh nanti sana ikut jarak jauh sini Betul. main game. Wah, ini Iya. Susah repot ya. Anak-anak soalnya kan Kecil kemungkinan itu Iya. kalau saya rasa. Tapi Anak-anak kalau mau. saya tadi interestnya di yang pens tadi itu Pak. Iya, Itu iya. banyak, itu bakal bisa kita rekrut. Kalau yang di Nissho yang paling cocok adalah memang secara aktual kegiatan ada di sini. Sama seperti street kita pindah di sini. Iya. Karena kita udah punya fasilitas, tinggal gurunya yang kita Minta tambah. Iya, kita gaji nanti ya, kita Iya, yang iya. gaji, kita yang memfasilitasi. Itu bagus. Jadi insya Allah Nissho lebih besar. Karena kan kita kemampuan kita kan nggak bisa untuk mengurus visa guru gitu loh. Iya. Ya ini visanya dari pemerintah, disumbang Ini pemerintah. juga mau didiskusikan dengan teman-teman di Kemdikbud ya. Apakah kalau di street kan memang ada SK guru sehingga guru itu bisa dapat visa ya. Betul. Lama. Lama. Long term ya Pak. Dan 3 tahun gitu. Betul. Kalau di Nah, sini kendalanya kan 3 bulan Pak. Itu yang kemarin kami diskusi dengan Pak. Ini challenge nih Pak. Challenge. Artinya
apakah Kemdikbud nanti akan mau mengeluarkan itu, nanti kita harus persuasi pendekatannya lah gitu, supaya pelan-pelan. Nah, kalau kemarin dari Pak Dubes sama dari Pak Kepala Sekolah itu mengatasnamakan SRIP, tapi ditugasnya di sini katanya Pak. Tugasnya di sini. Ditugaskan di Nisio yang sudah seperti ini katanya begitu. Kemarin sempat kan diskusi saya dengan, oh bisa Mas, ini tak ajukan 3 calon ya katanya. Calonnya siapa Pak? Yang Pak Lutfi, ya Hafiz Quran katanya Pak. Iya. Imam di sana tuh apa? Monggo kalau Karena secara prinsip gini, yang disirit saja itu kita nggak bisa, bahkan nggak, sementara sih nggak pernah bisa ikut campur tangan. Saya mau yang ini nih gitu. Karena rekrutmen dari Kemdikbud ya, bukan dari SRIP. Dan di Kemdikbud sendiri, antara yang mengirim itu adalah Biro KHM, yang memilih Biro SDM. Nah ini nih, tapi ini menjadi challenge Pak. Kalau misalnya nanti kita meminta atau kita memberi rekomendasi khusus, misalnya kita tahu kan ini akan dibuka oleh pengumumannya oleh Direktorat Biro SDM, bukan Direktorat Biro SDM di Kemdikbud. Ini loh dibuka umum, lalu kita kasih tahu nih yang kita pengen si gurunya nih, daftar ya sini. Nah mungkin kalau sudah daftar, yang minimum bisa kita lakukan adalah coba boleh nggak kita lihat siapa saja daftar gitu. Kita nggak boleh ya kita ikut. Jadi kawan-kawan yang lain kira apa yang didaftar Ini bagus nih menurut saya nih yang KB tadi, apakah bisa memberikan ya. Tapi pelajaran lainnya kalau harus ada paket itu yang sudah dari sekolah Jepang, sehingga dia setelah itu ikut tes aja langsung gitu loh. Karena kalau saya coba nanti mengevaluasi ya, atau mungkin coba memprediksi itu begini Prof. Ya. 3 mata pelajaran inilah yang memang tidak didapatkan di sekolah Jepang. Iya, betul. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, ya, mereka misalkan kok lulus SMA tidak mereka kemungkinan kalau matematika ya tidak begitu jauh ya kalau misalnya kita Iya, masih ya. Tapi kalau SD kayaknya susah di kita. Apa yang anaknya di SD Indonesia? Anak SD Indonesia. Susahan di sini apa di Indonesia Pak? Enggak, belum pernah sekolah di sini. Oh, di sini. ada kawan lain ya Mau nanya juga nih Pak, yang tadi. Azir. Jadi kalau untuk pendidikan jarak jauh tadi nih Pak, kalau Iya. yang untuk diploma ya atau sarjana nih, dia nih katakanlah dia juga di sini misalnya lagi sekolah nih posisinya, dia sekolah di sini tapi sekolah bahasa. Mata program diploma ini secara bersamaan online bisa nggak sih? Nggak apa-apa Pak. Kan Bisa, dia ya? punya ijazah SMK atau yang Punya. Itu tidak dipengaruhi oleh dia sedang belajar bahasa atau tidak. Posisinya cuma jauh. Jadi kalau memang banyak yang daftar nanti ruang atas kita pakai Bisa kelas pakai. kan itu. Kurikulum nggak sama ya, jarak jauh dengan yang Sama Pak. sama ya. Sistemnya. Kalau untuk kan dipakai kelas juga kan hanya tutorial kok Mas. Sama. Jadi katakanlah dari PPI ini kita Biaya anak PPI. itunya sama Pak. Biaya pendidikannya. Biaya pendidikan, nah begini. Satu lagi tuh saya mau tanya Saya- biaya pendidikan saya juga. tidak mau menjelaskan biaya pendidikan sebetulnya karena ini kewenangannya dari Pens ya Pak ya. Jadi kalau saya lebih senang kalau nanti bapak-bapak di sini sudah tahu siapa saja yang berminat, misalnya ada 10 orang, 15-20 orang.
Nah, teman-teman yang berminat tadi mau saya pertemukan dalam online meeting dengan Pens. Biar Pens yang menjelaskan, silakan Bapak tanyakan sedetil mungkin biaya apa saja yang harus dikeluarkan oleh peserta didik kalau ingin ikut PJJ-nya Pens. Sampai lulus, sampai wisuda apa saja biar clear, Pak. Nanti kalau saya keluarkan angka, saya takut salah, tapi gambarannya yang setelah saya rapat begitu ya, tuition fee itu artinya SPP per semesternya Pak, itu menurut mereka sekitar 6 juta rupiah per 6 bulan. per 6 bulan. Jadi setahun 12 juta untuk tuition fee aja Pak ya. Iya, 12 juta. Ini mudah-mudahan saya nggak salah ingat nih mudah-mudahan. 90 ribuan 95 Ya 50 ribu lah sebulan ya. 6 bulan. 6 bulan ya. 50 ribu ya. satu tahunnya. Alhamdulillah ya. Ada sambil magang sambil kerja di sini ya. Bisa terbayar. Makanya kalau untuk segitu mungkin anak-anak magang juga Ada magang ya. Bisa. Cuman anak magang banyak main TikTok lah. anak magang yang main TikTok banyak juga Sekarang banyak main TikTok. TikTok ya. Kuliah dengan TikTok. jadi YouTuber Di-upgrade lagi. mesti diupdate itu Bang, mesti diupgrade Kalau otaknya. gambaran saja kalau di perguruan tinggi Jepang yang negeri itu satu semester sekitar 270. Kalau untuk batasan umur juga nggak ada batasan ya Pak ya? Rasanya sih nggak ada ya, saya agak lupa nih Pak. Mungkin apa di bawah Masih bisa. Oh, nggak ada macam apa. Rasanya nggak ada Pak. Itu cukup di darat lah. Udah pikun Mas ya. Sistem ujiannya juga online juga atau gimana? Iya, Pak. Online juga ya. Bisa ngopi. Bisa. Bikin sarung aja. Kita siap jadi peserta PJJ ini semua. Pak, kalau kuliah online itu kan sekarang hampir semua perguruan tinggi juga Sama. online, yang anak saya pun online. Apalagi di Ya, Amerika di mana-mana Sekarang semua jual kemana-mana. ujiannya itu soalnya nggak lagi seperti Bapak reguler Pak yang bisa diawasi. Karena kalau online kan bisa nanya sana. Jadi ujiannya pasti mungkin nggak agak berbeda lah tipenya Pak. Tapi tetap bisa mengeksplor kemampuan si siswa masing-masing. Ya, ada monggo silakan. Tanya Pak, mungkin Iya. kalau misalnya kan Suse ikut program PJJ itu, Iya. ya kalau kalian itu kan ada apa kontraknya kan 3 tahun. Iya. Nah kalau sudah 3 tahun kan otomatis harus pulang. Pulang. Nah tapi kalau misalnya Ken Suse ini pengen balik lagi ke Jepang, bisa nggak nantinya visanya bisa masuk ke Jepang lagi nggak? Berdasarkan Dengan mengejar pendidikan PJJ itu dan pengen bekerja lagi di Jepang, sedangkan dianya mungkin belum dapat penyalur Belum pekerjaan, selesai. bisa dapat pekerjaan nggak di situ? Karena namanya Ken Suse kan ada rencana ke depan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik kan melalui lulus dari PJJ itu kan. Itu bagaimana? Saya perjelas ya pertanyaannya begini. Ya. Maksud dan tujuan Ken Suse ikut PJJ apa? Satu. Apakah pengen dapat pekerjaan? Apakah pengen lulus dapat gelar diplomatika? Dua-duanya. Dua-duanya. Iya. Kan gini, PJJ itu kan dilaksanakan dengan, kalau saya nggak salah ya informasinya itu hanya sampai di 3. Ya, 3 tahun ya diplomatika. berapa Ken tahun? Suse di sini adalah 3 tahun. 3 tahun ya. Ya, 3 tahun. Ketika Ken Suse masuk Jepang, langsung daftar PJJ, ya, kemungkinan SKS-nya akan mendapat SKS D3 atau 120 atau 110. Iya, iya. dapat. Kalau seandainya tidak dapat SKS 110 atau 120 dan sudah pulang ke Indonesia, maka kalau pengen lulus berarti harus melanjutkan ke PEN yang ada di Surabaya. Ya, atau mungkin yang sudah direkomendasikan PEN, boleh kamu melanjutkan di kampus yang lain yang sudah ada kerjasamanya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kemarin saya diskusi begini, kalau memang belum lulus gimana? Ya harus dilanjutkan kalau pengen lulus, menambah lah. Kan pulang juga masih bisa online. Bisa Ya, online. Kalau pengen Harus sampai selesai. sampai selesai. Dan kalau sudah lulus kan nanti pengen jadi SSW tadi, Tokutegino tadi. Iya. Ya daftar lagi, masuklah ke Jepang lagi tanpa memulai dari nol lagi. Waktu 3 tahun tidak kita buang percuma-cuma, tapi sudah kita gunakan bekerja plus belajar dengan PJJ tadi. Itulah ya keuntungan dari
sudah semakin ahli waktu 3 tahun plus tambahan Jadi dengan ijazahnya lebih baik Lebih baik, dibandingkan iya. sebelumnya. jadi nggak perlu disia-siakan waktu 3 tahun di sini daftar. Sekarang masih 2 tahun kan? Setahun berarti kalau nanti misalkan bulan Juni dimulai atau Juni dimulai, berarti masih ada sekitar mungkin dapat SKS 20 SKS misalkan atau 20 sekian SKS. Nggak apa-apa, dilanjut nanti di Indonesia. Sisa sedikit. Karena kalau nanti misalkan lanjut ke sini pengen mendapatkan visa Tokyo kan syaratnya kan harus lulus sarjana atau lulus diploma itu. Iya kan? iya Diploma Aku juga enggak. N4 aja mas. N4 yang penting N4 dan Kalau tamat SMA juga nggak masalah. Tamat juga Nggak masalah, bisa. Mas. Kalau engineering tadi kan engineer ya Engineer juga. bisa. Nah, Tapi kalau untuk Tokyo Gino yang penting dia N4 dan kelulusan keahlian itu. berarti kan harus ke engineer kan nanti. Lebih mengupgrade Iya ke engineer. engineering berarti lebih keren kan. Itu berarti lebih baik diskusi panjang lebar dengan fansnya. Oh iya. Berarti dari kota-kota lain bisa diberlakukan ya? Bisa Sama. seluruh Jepang juga bisa. Bisa. Jadi pusatnya di Nishio, peserta didiknya di mana-mana bisa. Nah, cuman nanti nggak tahu apakah sekali dalam ujian nyiapin ya semester misalkan atau harus mengumpul di suatu tempat yang ditunjuk di Jepang ini mungkin. sebenarnya tinggal disinergiin aja nih Pak dengan Nihongo Gakko di sini kan banyak nih anak-anak Indonesia di sini yang masuk. Iya. Disinergiin aja. Kalau saya mau dapat akses ke teman-teman yang di Nihongo Gakko, gimana Pak? Lewat mana? Informasi cari. ada teman-teman saya ada. Jaringannya kan bisa ya? Ada. Apa ke WA group? Iya. Itu perlu juga tuh Pak. Iya kan yang beberapa yang masih SMA itu kan banyak. Mereka kan daftar kemarin sekali Jepang di sana juga Iya, banyak iya. pendidikan. Iya. Oke, baik kawan-kawan, ada lagi yang perlu ditanyakan? Kalau enggak, kita Mas Adi kasih jangan Ikut iya, iya. sekolah. Otomatis kan seandainya satu lagi nih Pak, pertanyaannya nih Pak, apakah nanti seandainya ini diberlakukan, apakah kita nanti yang buat biaya tetap fans yang nentuin ya, bukan kita ya gitu. Bukan fans. Ya. Fans ya. Ya. Cuma mungkin ada biaya di kita untuk men-training atau ini itu bisa nanti hitungannya kita dengan pen berarti. hitungan kita dengan fans itu Mas ya. Dikasih atau enggaknya urusan pen ya kita Iya. di sini bisa negosiasi. Jadi kan Apa ibaratnya tugas kan kami? kita Apa memarketkan tugas fans ini juga nih. Otomatis Nggak kan sosial kita, ya? Nggak sosial bukan juga. sosial kan, ibaratnya kan kita market nih. Saya nggak dibayar fans ya. Makanya Harusnya kan kita dibayar nih. nanya nih Pak. Fans ya. Enggak. Kalau ini kan saya tugas KBRI. Benar sih Pak, kan sambil ini sih kita tanya, itu berarti gitu ya. Iya. Ada lagi kawan-kawan? Prof, sebenarnya kalau untuk PJJ juga sudah ada yang dari universitas terbuka ya? Terbuka, ya. Itu yang membedakan apa Prof dengan yang Bedanya Kayaknya dari Binus juga ada ya. terus ada yang dengan Pak Asro kalau nggak salah. Di Hamamatsu Binus. Mahal mas atau murah? Mas saya dapat info dari ini. Kenapa sih Mas Dodi ya? Binus juga. Binus. Itu dengan Pak Pak Usman Asro itu yang di Hamamatsu beberapa. Mahal? Kemarin Mahal apa lah ya? ya. Mahal binus. kurang tahu kalau binus beberapa Swasta, kampus saya di Swasta ya? Swasta soalnya Mas. Swasta. Jadi agak tinggi pasti kosnya. Jadi ini ya sebelum nanti Pak Atasa pulang ke Tokyo kita kasih sangu istilahnya. Sangu PR. PR. Jadi ini beda ya kita dengan daerah lain itu beda. Budaya. Itu istilahnya kita itu sudah punya fasilitas, punya tempat, punya kemampuan, banyak warga, banyak calon siswa. Ya cuma masalahnya untuk mengformalkan itu perlu dukungan dan bantuan daripada akses pendidikan dan kebudayaan Tokyo. Ya maksudnya begini. Nishio ini akan kita jadikan menjadi sentral dakwah pendidikan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ya, ini maksud dan tujuan kita. Cakep kan? Ya, Bagus Pak. tapi kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa legalitas dan formal dari pemerintah kita. Nah, sebenarnya permintaan kita itu sebenarnya Nishio itu satu. Andaikan saja nanti bisa diberi satu guru yang bertugas untuk mengelola
kegiatan pendidikan belajar di Nisio ini ya. Ini feeling saya, kami yakin Nisio itu akan menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan. Iya. Ya harapan kami nanti ya mudah-mudahan bisa lebih bagus daripada yang sudah ada di Tokyo yang punya Sami itu. Ini gambaran kami loh ya. Karena kok pikir kami itu gini, Nisio itu banyak orang yang memang sudah ingin mendukung, dalam artian Nisio itu mau dibikin saya bikin bangun saudara. Oh ternyata ada buku bahasa Jepang yang sudah menceritakan tentang Islam. Ya, mereka akan belajar, mereka akan mengerti, memahami, ya, sehingga nanti mereka belajar dan masuk Islam secara lebih. Jadi kalau jadi orang Jepang cerita mereka belajar ini kita dikasih buku yang serai ini. Jadi kita ini bisa anak kalau pelajaran kalau dimasukkan 3 bahasa Indonesia, agama, Pancasila, langsung Masalah penalti kemudian
bicara Pak bahwa paket itu ada mata pelajarannya. Di sekolah juga nggak masalah. Cuman mungkin kekuatan bayarnya beda kalau pas pulang Indonesia. Iya. Itu aja. Ya itu benar ya. Maka kalau pulang Indonesia belum untuk kerja lagi ya. Iya. Sambil menunggu soalnya. Kalau kita pengen mendapatkan ijazah bersama untuk paket tadi gimana Bro? Dengan 3 mata pelajaran tadi tesnya itu kejar itu bukan mata pelajaran itu aja Pak. Tesnya itu mau ada matematiknya, pun ada kurikulumnya maksudnya gitu loh Pak. Iya. Jadi PKBM itu bukan hanya 3 mata pelajaran tadi, tapi juga ada beberapa mata pelajaran yang memang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud gitu Pak. Ya. Baik kawan-kawan semuanya, kalau memang sudah cukup, tidak ada lagi di udah Pak Cicu cukup Gimana Pak? ya. Jelas Pak? Ya. Insya Allah apa yang kita lakukan hari ini sudah kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan ya, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Isyo dan sekitarnya ya, harapan kita mudah-mudahan dengan segera kita bisa mendapatkan guru ustadz yang memang kita harapkan untuk mengembangkan Isyo menjadi percontohan pondok pesantren pendidikan dakwah di Jepang. Amin. Ya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya mungkin waktunya sudah cukup malam ya. Bagi kawan-kawan yang pengen itikaf, pengen kembali ke rumahnya, monggo, mudah-mudahan selamat sampai di rumah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Musli sebagai Terima kasih Bapak-bapak semua atas pendidikan dan kebudayaan KPRI Lubyo. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dokumentasi Iya, Mas kali kita bersama.